Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk pembahasan materi ujian matematika. Kali ini kita akan melanjutkan untuk indikator 29, 30 dan 31. Untuk indikator 29, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan volume yang berbeda. Jadi untuk indikator 29 ini yang kita bahas yaitu tentang satuan volume. Nah, untuk satuan volume, di sini sudah ada tangganya dari yang paling atas yaitu kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter sampai milimeter. Jadi hampir sama seperti satuan panjang kemarin ya, hanya bedanya untuk satuan volume ini ada kubiknya. Untuk urutannya sama, hanya ditambahi kubik. Kemudian yang harus diperhatikan juga di sini meter kubik ini sama saja dengan KL. KL itu kiloliter. Kemudian desimeter kubik itu sama dengan liter. Kemudian sentimeter kubik itu sama dengan mililiter dan juga sama dengan cc. Cc itu kepanjangannya sentimeter kubik. Nah, kemudian kalau untuk satuan panjang kemarin setiap turun satu tangga maka dikali 10 atau ditambahi 0,1. Nah, untuk satuan volume ini setiap turun satu tangga maka dikalikan 1000 ya. Jadi untuk memudahkan mengingat, ini kan pangkatnya 3, kubiknya pangkat 3, berarti setiap turun satu tangga juga nolnya juga ditambah 3 ya, sama pangkat 3 nolnya ditambah 3, dikali 1000 itu sama saja nolnya ditambah 3. Nah, contohnya ini misalnya 2 meter kubik sama dengan berapa liter. Nah, meter kubik diubah ke liter. Meter kubik di sini letaknya, ini meter kubik. Nah, kemudian liter itu ini ya, liter sama dengan desimeter kubik, sama ini. Nah, berarti dari meter kubik ke liter ini turun 1. Nah, jangan lupa setiap turun 1 ini dikalikan 1000 atau ditambahi 0,3. Nah, berarti ini langsung saja 2 meter kubik, berarti 2-nya kita tulis 2. Kemudian langsung bisa ditambahi 0,3. 1, 2, 3. Jadi 2 meter kubik sama dengan 2000 liter. Kemudian 4,63 desimeter kubik sama dengan berapa cc. Dari desimeter kubik ke cc. Desimeter kubik ini, desimeter kubik cc. Nah, cc itu sama saja dengan sentimeter kubik ya, sama. Jadi dari desimeter kubik ke cc itu kan juga turun berapa? Turun 1. Nah, jangan lupa kalau turun 1 berarti dikali 1000. Nah, kali 1000 atau ditambahi 0,3. Nah, karena di sini ada komanya, berarti jangan langsung ditambahi 0,3, tetapi kita hitung 3 angka ya dari angka di belakang koma ya. Dari angka di belakang koma berarti ini kita hitung 3 ke belakang, 1, 2, 3. Nah, ini tadi 1, 2 sampai sini berarti komanya sudah hilang. 3. Nah, masih ada 1. Nah, ini kita tambahi 0, berarti komanya sudah hilang, kemudian ditambahi 0,1, berarti hasilnya 4630 ya. Nah, kemudian nomor 3, 30.000 ml sama dengan berapa liter. Dari mililiter ke liter. Mililiter berarti ini ya, mililiter. Mililiter sama dengan sentimeter kubik ke liter. Liter berarti sama dengan desimeter kubik. Dari mililiter ke liter ini sekarang tidak turun tetapi naik. Naik berapa? Naik 1. Nah, kalau turun 1 tadi dikali 1000, kalau naik 1 itu berarti bukan dikali tetapi dibagi 1000. Dibagi 1000 atau sama saja nolnya dikurangi 3, dicoret 3. Kalau tadi turun itu ditambahi 3, kalau naik dikurangi 3 ya. Coba nolnya kita coret 3. 1,
23. Nah, berarti tinggal berapa? Tinggal 30. Berarti di sini hasilnya 30. Kemudian nomor 4. 62.500 cc sama dengan titik-titik desimeter kubik. Nah, dari cc ke desimeter kubik. Cc tadi ini sama dengan sentimeter kubik ke desimeter kubik. Nah, ini juga naik berapa? Naik 1 lagi, berarti sama seperti tadi ya, naik 1 berarti dibagi 1000 atau nolnya dihilangkan 3. Nah, tetapi di sini nolnya tidak ada 3, hanya ada 2. Bagaimana caranya? Nah, berarti nanti ada yang diberi koma ya. Jadi caranya nolnya kita coret tadi 3 ya. Naik 1 berarti nolnya kurangi 3 harusnya. Berarti kita hitung 3 ke depan ke sini 1 2 3. Nah, karena ini bukan 0 tidak boleh kita coret ya. Nah, tetapi kita beri koma 1 2 3. Berarti di depannya ini kita beri koma. Jadi 62,5 ya. 62,5. Nah, caranya seperti itu. Ini tadi dari 62.500 ini jadi koma. Nah, kemudian ini tadi baru contoh pengubahannya. Nah, sekarang ke contoh soalnya. Nomor 1, 324 desimeter kubik ditambah 24.700 cc ditambah 457 liter sama dengan titik-titik liter. Nah, berarti ini sebelum kita tambahkan masing-masing ini harus kita ubah dulu ke liter. Nah, mulai dari yang paling depan, desimeter kubik diubah ke liter. Nah, jangan lupa tadi desimeter kubik itu sama dengan liter, sama ya. Kalau sama berarti ini tetap, karena sama, desimeter kubik dan liter itu sama, berarti ini tetap. 324 ditambah 24.700 cc sama dengan berapa liter? Dari cc diubah ke liter. Nah, cc itu ini, cc diubah ke liter, berarti dari cc ke liter itu naik berapa? Naik 1. Nah, kalau naik 1 tadi jangan lupa berarti dibagi 1000 atau nolnya dikurangi 3. Nah, nolnya kita coret, apakah ada 3? 1 2, ternyata hanya 2, berarti 3-nya ini. Nah, di depan angka yang ketiga ini depannya kita beri koma, berarti ini menjadi 24,7 ditambah 457 liter sama dengan diubah ke liter, sama-sama liter, berarti ini tetap. Nah, kalau sudah semuanya diubah ke liter, nah tinggal kita tambahkan saja. Nah, jangan lupa di sini ada yang desimal, komanya. Nah, bagaimana cara menjumlahkan kalau ada komanya? Nah, caranya ini dengan cara susun ya. 324 kita tulis dulu. 24,7 ini kan berarti satuannya 4 ya. Jadi di sini 24,7 ya. Jadi komanya di belakang. Jangan 7-nya diluruskan, 4 tidak boleh ya. Jadi koma 7-nya ini di belakang. Kemudian ditambah 457. Nah, 457 kita luruskan seperti ini. Karena ini 324 ini kalau diberi koma ini sama saja 324,0 ya. 457,0 sama ya. Jadi komanya ini jangan diluruskan di depan, tetapi ini harus di belakang, disendirikan. Tambah 7, koma berarti sini juga koma. 4 tambah 4 8, 8 tambah 7 15, tulis 5 nyimpen 1, 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 5 10, tulis 0 nyimpen 1, 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8. Nah, berarti hasilnya 805,7. Ini ya, 805,7 liter. Selesai. Kemudian contoh yang kedua, ini soal cerita.
Toko sembako mempunyai persediaan minyak goreng 0,37 meter kubik. Pada hari Rabu terjual 135 liter, Kamis terjual 14.500 cc, Jumat terjual 35 desimeter kubik. Sisa minyak goreng ada berapa liter? Yang ditanyakan adalah sisanya. Nah, tadi minyak gorengnya semula ada berapa? Semula ada 0,37 meter kubik. Nah, kita tulis dulu 0,37 meter kubik. Kemudian pada hari Rabu terjual. Nah, kalau terjual berarti otomatis minyaknya berkurang. Berarti ini dikurangi 135 liter. Kemudian Kamis terjual lagi, berarti dikurangi lagi 14.500 cc. 500 cc. Kemudian Jumat terjual lagi, berarti dikurangi lagi 35 desimeter kubik, sama dengan berapa liter. Nah, sama seperti nomor 1 tadi, sebelum kita kerjakan harus kita ubah dulu satuannya, kita ubah ke liter dulu karena ini disuruh mengubah ke liter. Dari yang pertama 0,37 meter kubik, dari meter kubik diubah ke liter. Nah, kita lihat di tangga tadi ya, meter kubik itu ini, meter kubik diubah ke liter, meter kubik ke liter. Liter sama saja dengan desimeter kubik, berarti dari meter kubik ke liter ini turun berapa? Turun 1. Jangan lupa tadi kalau turun 1 berarti dikali 1000 ya, kali 1000 atau tambahin 0,3. Nah, karena ini ada komanya berarti kita hitung 3 angka dari angka di belakang koma. 1, 2, nah berarti komanya sudah hilang. 3, nah yang ketiga ini kita tambahi 0, berarti ini hasilnya 370. Nah, ini 0 yang di depan ini tidak perlu kita tulis ya, karena 0 di depan tidak ada nilainya. Kemudian dikurangi yang ini sudah liter, berarti tetap 135. Kurangi lagi 14.500 cc, cc ke liter. Nah, ini cc, cc ke liter berarti naik 1, naik 1 berarti dibagi 1000 atau nolnya kurangi 3. Apakah ini nolnya ada 3? Kita hitung 1, 2, nah nolnya habis, berarti yang ketiga ini, angka ketiga kita koma, berarti jadi 14,5. Kemudian dikurangi 35 desimeter kubik ke liter. Nah, desimeter kubik itu sama dengan liter, sama, berarti ini tetap. Nah, kalau sudah kita ubah semua, nah sekarang tinggal kita kurangkan ya. Jangan lupa ini ada desimalnya lagi. Pengurangannya berarti dari depan 370 kurangi 135. Kurangi pengurangan biasa, ini pinjam jadi 10, ini tinggal 6, ini 5, 3, 2. Nah, yang ini sekarang dikurangi 14,5. Apakah 5-nya di sini? Tidak ya, tetapi seperti yang penjumlahan tadi 14,5, 5-nya di belakang, kurangi. Nah, ini jangan langsung kita turunkan 5, tetapi ini karena di atasnya tidak ada apa-apa, ini kita tambahi koma 0 ya, supaya sama. Nah, kemudian setelah kita tambahi koma 0, nah kita kurangkan seperti biasa ya. 0 kurangi 5 tidak bisa, berarti ini harus pinjam dari 5. Ini jadi 10, ini tinggal 4. 10 kurangi 5, 5. Nah, koma, sini juga koma. 4 kurangi 4, 0. 3 kurangi 1, 2. 2-nya turun ya, 220,5 dikurangi 35. Nah, 35 jangan 5-nya ditulis di sini, 3 di sini nggak boleh, tetapi di sini 35 karena ini tidak ada komanya ya. Kurangkan. Ini langsung turun saja karena ini posisinya di atas ya. Kalau di bawah ini harus kita tambah koma 0 seperti tadi. 5, nah 0 kurangi 5 tidak bisa, ini jadi 10, ini tinggal 1. 10 kurangi 5, 5.
1 kurangi 3 nggak bisa, ini pinjem lagi, jadi 11 ini tinggal 1. 11 kurangi 3, 8. Satunya turun. Nah, 185,5. Berarti ini hasilnya 185,5 liter. Nah, ini pembahasan untuk indikator 29 tentang konversi satuan volume. Nah, sekarang indikator 30. Sekarang sudah tidak tentang konversi satuan lagi ya. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan ya. Jadi sekarang tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, di sini untuk mempermudah mengingat sudah ada segitiga JKW ya. JKWJ-nya itu di atas, kemudian yang di bawah K dan W. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Nah, maksudnya yaitu jika kita akan mencari jarak, berarti caranya kecepatan dikali waktu. Kalau kita akan mencari kecepatan, berarti caranya jarak dibagi waktu. Kalau akan mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Seperti itu ya. Jadi yang dikalikan itu hanya kalau mencari jarak saja. Kalau mencari kecepatan dan waktu, caranya dibagi. Langsung saja ke contoh soal. Di sini Bu Septi beri satu bentuk soal tentang berpapasan ya. JKW tentang berpapasan. Jarak kota Pekalongan dan Bandung sejauh 340 km. Tono berangkat dari Pekalongan menuju Bandung pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 72 km per jam. Pada waktu yang sama, Roni berangkat dari Bandung menuju Pekalongan dengan kecepatan 64 km per jam. Mereka akan berpapasan pada pukul berapa ya? Jadi di sini tadi ada kota, ini kota Pekalongan, ini kota Bandung. Jaraknya ini adalah 340 km ini ya. Nah, kemudian Tono ini berangkat dari Pekalongan menuju Bandung. Jadi ini si Tono ini dari Pekalongan akan menuju Bandung ya. Berangkatnya pukul 5:45. Ini kecepatannya 72 km per jam. Nah, kemudian si Roni ini dari Bandung akan ke Pekalongan. Dari si Roni di sini, dari Bandung akan ke Pekalongan. Berangkatnya waktunya sama. Kecepatannya 64 km per jam, berarti lebih lambat. Nah, nanti yang ditanyakan berarti mereka ini akan bertemu di tengah-tengah nanti pada pukul berapa ya. Mereka akan berpapasan atau bertemu itu pukul berapa. Nah, sekarang kita tulis dulu berarti yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama yaitu ini tadi 340 km itu adalah jarak. Satuannya kilometer berarti jelas itu jarak. Berarti J sama dengan 240 km. Nah, kemudian Tono berangkat dari Pekalongan menuju Bandung pada pukul 5:45. Berarti ini waktu berangkat. Waktu berangkat sama dengan 05:45 dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, ini tadi kecepatannya si Tono ya, berarti K Tono. K itu kecepatan Tono sama dengan 72 km per jam. Nah, kemudian pada waktu yang sama Roni berangkat dari Bandung dengan kecepatan 64 km per jam. Berarti yang ini adalah kecepatannya Roni. Berarti K Roni sama dengan 64 km per jam. Yang ditanyakan adalah mereka akan berpapasan pukul berapa.
Nah, caranya yang pertama yaitu kita cari dulu waktu berpapasan. Kalau seperti ini bentuk soalnya, pertama kita cari dulu waktu berpapasan. Waktu itu disingkat W. W waktu berpapasan sama dengan, nah berarti kita akan mencari waktu W. Kita lihat dari segitiga tadi, kalau yang dicari itu waktu, berarti caranya adalah ini ya, jarak dibagi kecepatan. Berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya jelas, tetapi kecepatannya ini tadi jangan lupa, kecepatannya kan ada dua, kecepatannya Tono dan kecepatannya Roni. Nah, ini kecepatannya Tono, kecepatan Tono dan Roni ini kita jumlahkan atau kita tambahkan. Jadi K Tono ditambah K Roni sama dengan, nah jaraknya 240, kita tulis 240 dibagi kecepatannya tadi 72 dan 64, kita tambahkan 72 ditambah 64 sama dengan 240-nya tetap per 72 ditambah 64 ini 136. Nah, kalau sudah kita bagi, tetapi jangan jadikan desimal, anak-anak jadikan saja pecahan campuran ya. 240 dibagi 136, ini nanti dapatnya 2, di sini 12 7 12 oh ini 300 ya, ini 300 tadi oh ini keliru, maaf, ini jaraknya 340 bukan 240 tapi 340, keliru. Nah, 340 dibagi 136, ini dapatnya 2, ini 272 kurangi 8, ini tinggal 3 tadi, kemudian ini tadi 10, 3 nyimpen 1, ini 6. Nah, 68, jadi hasilnya 2. Kemudian sisanya ini 68 taruh atas, 68 per 136. Nah, 68 per 136 ini bisa kita sederhanakan, berarti kita sederhanakan ya, sama dengan 2-nya tetap 68 dan 136 ini bisa kita bagi 68. 68 ini dapatnya 68 bagi 68 1, 136 bagi 68 ini 2. Jadi sama saja 21 per 2. 21 per 2 apa? 21 per 2 jam. Nah, tadi mereka berangkat pukul 5.45, kemudian waktu berpapasan 21 per 2 jam, berarti mereka akan berpapasan pukul berapa? Berarti ini nanti kita tambahkan. Nah, tapi sebelum kita tambahkan yang ini 21 per 2 jam kita ubah dulu ke jam dan menit supaya nanti bisa kita tambahkan. Ini kan sama saja 2 ditambah 1 per 2, 2 jam tambah 1 per 2, 2 jam ditambah 1 per 2 jam sama dengan yang 2 jam ini tetap 2, 1 per 2 jam, 1 per 2 jam itu kita ubah ke menit ya, 1 per 2 kita ubah ke menit, ini diubah ke menit. Caranya yaitu berarti jangan lupa 1 jam itu 60 menit, berarti 1 per 2 dikali 60 sama saja 60 dibagi 2 berarti 30 ya, berarti 2.30.
2 jam, yang 30 ini 30 menit dapatnya dari setengah jam ini. Nah, berarti mereka berpapasan pukul ini kita tambahkan 05.45 ditambah 2.30 ditambah ini tadi tambah 5 7, kemudian ini 7.75 7 pukul 7 lebih 75. Nah, ini sekarang perhatikan ini 75. Ini kan berarti bisa kita ubah ke menit, bisa kita ubah ke jam ya. Jadi kalau lebih dari 60, ini menitnya lebih dari 60, ini harus kita kurangi 60 kemudian kita tambahkan ke jam. Bu Septi tulis di sini ya supaya tidak kemepetan. Ini 7.75, Bu Septi tulis di sini 7.75. Ini tadi lebih dari 60 berarti harus kita kurangi 60. Nah, berarti menitnya tinggal 51 ya, 15. Kemudian 60-nya ini pergi kemana? Ini kita ubah ke jam. 60 menit itu kan 1 jam, berarti ini ditambahi jamnya tambah 1 jadi 8.15. berarti mereka berpapasan pukul 8.15. selesai. Selanjutnya indikator 31. Nah, mulai dari indikator 31 ini kita akan masuk ke bangun datar dan bangun ruang ya. Untuk indikator 31 yaitu menentukan keliling segi 4. Nah, ini cara mudahnya ini ya. Kalau kita mencari keliling pokoknya dengan cara menjumlahkan semua sisi terluar atau pinggirnya itu semua kita tambahkan. Nah, itu pokoknya cara mudahnya seperti itu ya. Pinggirnya kita tambahkan semua. Nah, contoh nomor 1. Nah, di sini ada bangun belah ketupat ya yang dicari kelilingnya. Kelilingnya berarti kita ini ya. Jadi yang pinggirnya ini, sisi yang pinggir ini kita tambahkan semua. Ini tambah yang ini naik, tambah ini, kemudian tambah yang sini. Jadi pinggirnya itu semua kita tambahkan ya. Nah, kemudian ini perhatikan yang ada ukurannya baru ini 13 cm, 12 cm itu bagian dalam ini, 5 cm bagian ini. Nah, berarti yang ini berapa? Di sini belum ada tulisannya. Nah, tetapi perhatikan di sini ada tanda samanya. Ini ada coretan ini. Ini coret 1, coret 1, coret 1, coret 1 itu berarti kalau semuanya dicoret 1 itu berarti ukurannya sama ya. Jadi yang coretannya itu 1 ini sama semua. Ini 13 cm berarti ini juga 13. Ini 13. Ini 13 ya. Jadi yang coret 1 ini itu sama dengan yang coretan 1. Ini nanti yang coret 2 sama dengan coret 2, yang coret 3 sama dengan coret 3. Ini harusnya coret 3. Jadi ini 12, ini 12, ini 5, ini 5. Nah, tetapi ini yang dicari tadi kan keliling. Keliling itu berarti kan hanya pinggirnya saja. Berarti yang bagian dalam ini meskipun ini ada ukurannya, ini tidak kita gunakan ya. 12 dan 5 ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan hanya yang bagian pinggir. Nah, berarti kita mulai dari sini. Nah, ini ya. 13 ditambah yang naik sini 13 ditambah sini 13 tambah yang ini 13 ya, berarti kelilingnya K itu keliling ya, sama dengan 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13 yang saya lingkar ini tadi sama dengan 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13, ini hasilnya 52. Selesai. Caranya seperti itu. Kemudian nomor 2. Nah, ini juga tentang keliling ya.
Ini perhatikan ukurannya 15 cm itu berarti dari ujung sini sampai ujung sini 15 cm. 7 cm itu yang coretannya 2. Jadi kalau ada yang coretan 2 ini berarti panjangnya 7 cm. Ini 7 cm, ini juga 7 cm. Yang ini sekian, ini juga 7 cm. 3 cm itu hanya dari sini sampai sini 3 cm ya. Ini coretan 1 itu belum tahu. Nah, kelilingnya sama dengan berapa? Nah, sama sisi pinggirnya kita jumlahkan dulu. Nah, mulai dari yang sudah tahu ukurannya dulu saja. Mulai dari yang bawah ini, perhatikan yang bawah. Ini ya, bawah berapa ini panjangnya? Nah, yang bawah ini panjangnya adalah 15 cm ya. Kita tulis di sini 15. Ditambah, nah tambah naik yang ini berapa ini? Nah 7 sudah ada ya, 7. Jadi kita urutkan seperti ini supaya tidak ada yang terlewat. 7 tambah, nah sekarang ke samping. Nah ke samping ini juga, nah coretan 2 berarti sama dengan ini, sama-sama coret 2, berarti ini adalah ukurannya panjangnya 7 juga ya, sama dengan yang ini, tambah 7 tambah, nah sekarang yang ini ke bawah, bawahnya berarti ini nanti harusnya hanya sampai sini ya. Nah, sampai sini berapa ini? Nah, ini kan belum tahu ya. Perhatikan ini tadi, ini kalau sampai sini, sampai bawah, itu kan sama dengan ini. Ya, berarti dari atas sampai bawah ini panjangnya 7. Kemudian ini sampai ini 3. Berarti yang sebelah ini berapa? Berarti yang sebelah ini adalah caranya, berarti ini tadi 7 dikurangi 7, berarti dari atas sampai bawah ya. 7 dikurangi 3. Berarti yang sini berapa? Berarti ini 4. Nah, kita tulis 4. Tambah. Nah, sekarang ke samping. Nah, berapa ini yang coretan 1? Ini juga belum ada ukurannya yang coretan 1 ya. Caranya kita cari seperti ini tadi ya. Perhatikan ini tadi dari ujung ini sampai ujung ini kan 15 ya. Jangan lupa ya, ini coret 1, ini coret 1, berarti ini sama dengan ini ya. Ini sampai ini tadi 15. Kemudian ini sini sampai ini yang coretan 2 ini panjangnya 7. Berarti yang ini yang coret 1 ini panjangnya berapa? Nah, berarti 15 dikurangi 7. 15 kurangi 7 berapa? 15 kurangi 7 hasilnya 8. Berarti yang coret 1 ini panjangnya 8. Berarti yang ini juga 8 ya. Kita tulis di sini 8. Nah, berarti ini ditambah 8. Tambah, nah tinggal satu sisi lagi yang ke bawah ini panjangnya sama dengan ini, berarti yang ini 3. Kita tulis 3. Nah, pinggirnya sudah di merah-merah semua, berarti sudah ditulis di sini semua. Nah, kalau sudah, tinggal kita jumlahkan saja, kita tambahkan 15 tambah 7 tambah 7 tambah 4 tambah 8 tambah 3, hasilnya yaitu 44 ini. Nah, selesai. Jadi seperti itu ya, kalau mencari keliling itu nggak usah pakai rumus, pokoknya pinggirnya semuanya ditambah, kecuali nanti kalau mencari keliling lingkaran itu harus pakai rumus, tetapi kita pelajari di indikator yang belakang. Nanti kalau bangun selain lingkaran, pokoknya pinggirnya semua kita tambahkan, caranya seperti itu ya. Nah itu tadi penjelasan untuk materi ujian indikator 29, 30 dan 31. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.